Selayang pandang. Setiap orang yang hidup di dunia ini berharap ia dimuliakan, mendapat haknya sebagai manusia yang bersosialisasi. Begitu halnya, pemerintah turut serta dalam memberikan perlindungan dari kekerasan, pembebasan dari penyiksaan, dan bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat manusia. Bayangkari, selain menjadi ibu dan istri dari anggota Polri, ia berperan penting dalam mendampingi tugas anggota Polri saat menjalankan tugas negara. Partisipasinya terlihat jelas, ia turut andil dalam memperingati Hari Ibu yang ke-94 tahun 2022 dengan mengusung tema Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Melihat perkembangan yang terjadi di Republik Indonesia ini, ditemukan kekerasan yang melibatkan perempuan dan anak. Untuk mengurangi agar tidak terjadi peristiwa tersebut, Bayangkari Daerah Sulawesi Tengah mengadakan sosialisasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tindakan kejahatan kekerasan seksual pada perempuan dan anak adalah sebuah tindakan yang tidak manusiawi, dan hal ini terjadi tidak mengenal tempat, situasi, bisa saja terjadi kapan saja dan di mana saja. Beberapa kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang ada di wilayah hukum Indonesia pada tahun 2022. Di Medan, korban adalah inisial JH, anak perempuan yang usianya 12 tahun. Sejak usia 6 tahun, ia telah disetubuhi oleh orang terdekatnya sampai ia tertular penyakit HIV. Di Bandung, 13 santriwati telah diperkosa oleh pemilik pesantren sehingga 8 diantaranya melahirkan 9 bayi, dan kompensasi tersangka adalah hukuman mati. Seorang kakek usianya 50 tahun telah ditangkap petugas Polres Jakarta Utara karena melakukan pencabulan terhadap bocah yang masih berusia 4 tahun. Di Jawa Tengah, seorang guru agama telah mencabuli siswinya berjumlah 35 siswi dengan modus melakukan tes kejujuran saat kegiatan OSIS. Kekerasan seksual juga terjadi di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, di antaranya Polda Sulawesi Tengah pernah melakukan pengungkapan kasus di mana seorang anak yang masih menjadi seorang pelajar telah diperdagangkan secara seksual, dan setiap harinya ia melayani laki-laki hidung belang sampai 7 orang. Mengapa anak-anak tersebut mau dieksploitasi secara seksual? Permasalahannya sebenarnya sepele, karena ia membutuhkan uang untuk bertahan hidup. Ironis sekali. Di Buol, seorang ayah tega mencabuli anak kandungnya dari usia 4 tahun sampai ia berusia 21 tahun, dan akibat peristiwa tersebut, sang ayah memaksa anaknya menggugurkan kandungannya. Dari hasil hubungan ayah dan anak tersebut, korban mengandung sebanyak 3 kali dan semua ia gugurkan. Polres Morowali dengan modus penasaran dengan perawan pelaku melakukan pelecehan seksual terhadap korban dengan diawali mencabuli, kemudian ia memperkosanya. Saat ini pelaku meringkuk di penjara. Di Polres Morowali Utara, pria yang menyetubui sepupunya sendiri sehingga mengakibatkan korban mengandung. Di Sigi, remaja 14 tahun dirudal paksa oleh ayah tirinya. Peristiwa itu terjadi bukan hanya 1 kali, tapi berkali-kali. Di Bangkep, korban berusia 16 tahun saat hamil berusia 7 bulan, ibunya melakukan aborsi dengan memberikan pil sehingga mengalami keguguran. Sang ibu bukan hanya melakukan aborsi saja, tapi ia menyiram air panas kepada anak kandungnya. Di Polres Palu, seorang anak berpacaran di mana pacarannya melampaui batas sehingga ia mengandung. Karena pelaku dan korban masih anak-anak, pada saat ia melahirkan anaknya, ironisnya ia membunuhnya. Meski kedua usianya masih anak-anak, peradilan hukum tetap ditegakkan. Permasalahan hukum yang ada di Sulawesi Tengah menjadi atensi kita semua demi menjaga generasi penerus bangsa yang berakhlak dan beradab. Menjunjung tinggi moralitas anak bangsa adalah kewajiban kita semua. Kasus kekerasan terhadap anak yang ada di Sulawesi Tengah dari bulan Januari sampai bulan November tahun 2022 berjumlah 4
175 kasus, korban anak 481 orang, pelaku anak 140 orang. Kemudian kasus kekerasan yang menimpa perempuan berjumlah 178 kasus. Untuk itu, mari bersama kita saksikan penyampaian dari Direskrim Polda Sulawesi Tengah, penyebab dan pencegahan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak.